Halo semuanya, kembali lagi bersama Ngontai, ngobrol santai dengan saya Eka Rianti dan dua bintang tamu kita, mahasiswi dari Universitas Jambi, Ririn dan Liza. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama mahasiswi-mahasiswi cantik ini. Mungkin bisa dimulai dari Liza, silakan Liza. Hai, perkenalkan nama saya Liza Anggraini. Saya berasal dari program studi Administrasi Pendidikan Angkatan 2019 Universitas Jambi. Hai, salam kenal semuanya. Hai, salam kenal juga Liza. Oke, selanjutnya Ririn, silakan Ririn. Halo semuanya, perkenalkan Halo. nama saya RTS Ririn Juhania. Saya berasal dari program studi Administrasi Pendidikan Angkatan 2019 Universitas Jambi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Ririn. Oke, gimana nih rasanya diundang ke acara ini, Ririn? Sungguh tidak disangka ya, saya bisa menjadi salah satu narasumber di acara yang sangat bermanfaat ini. Tentunya acara ini akan memberikan manfaat, serta di sini kita akan sharing ya, tentunya sharing, diskusi, dan berbagi info-info yang menarik tentunya. Saya sangat senang diundang ke acara yang memberikan manfaat ini. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini ya, Ririn. Oke, selanjutnya kita ke Liza. Gimana perasaannya Liza bisa hadir di acara ini? Perasaan saya tentu saja senang sekali karena bisa sharing kepada teman-teman semua untuk berbagi pengalaman ataupun pembelajaran pada pembincangan kita kali ini. Dan juga saya untuk yang pertama kalinya loh menjadi narasumber, pastinya deg-degan sekali lah ya. Oke, terima kasih ya Liza sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Oke, sebelumnya udah tahu nggak sih kalian tema kita malam hari ini? Tentu saja tahu dong tentang pembelajaran daring. Kita akan membahas tentang pembelajaran daring yang di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, pastinya menarik sekali ya kan pembahasan tentang materi ini. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah mengganggu proses pembelajaran secara konvensional. Maka diperlukan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Pembelajaran secara daring merupakan salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut. Cara belajar siswa dalam proses pembelajaran daring ini seringkali menjadi perbincangan hangat di kalangan pendidik. Memang membahas seputar cara belajar siswa sangat mengasihkan untuk dikaji lebih dalam lagi. Mengingat cara belajar siswa ini menjadi penentu pencapaian prestasi belajar siswa maupun mahasiswa dan pemahaman terhadap bahan ajar. Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih dalam, coba deh kalian jelaskan secara singkat apa sih pembelajaran daring itu? Mungkin bisa dimulai dari Liza. Silakan Liza. Terima kasih Eka atas waktunya. Menurut pendapat saya bahwasanya pembelajaran daring merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini agar semua masyarakat Indonesia yang sedang bersekolah ataupun berkuliah tetap dapat melaksanakan pembelajaran meskipun secara jarak jauh dengan metode pembelajaran online. Oke, terima kasih Liza. Oke, kita sekarang dengarkan pendapat dari Ririn. Menurut Ririn, secara singkat pembelajaran daring itu apa sih, Rin? Benar, saya sependapat dengan yang dikatakan oleh saudari Liza tadi, bahwa pembelajaran daring merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah, di mana kebijakan tersebut dibuat agar dapat memperkecil penyebaran virus COVID-19. Tentunya kebijakan ini pasti sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah ya, karena kan menyangkut banyak masyarakat.
pembelajaran daring tersebut juga pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Tentunya pasti pembelajaran daring ini masih tergolong baru ya, dan belum, mungkin masih kebanyakan masyarakat masih bingung, tetapi mau tidak mau kita harus tetap menjalankan pembelajaran daring ini agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan walaupun di masa pandemi seperti sekarang. Ya, itu yang dari saya. Oke, benar sekali ya. Oke, kalau kita ingat-ingat, banyak sekali kendala yang terjadi selama pembelajaran daring ini. Nah, menurut mahasiswa seperti kalian, pembelajaran daring ini efektif atau tidak sih? Oke, sekarang gantian mungkin kita dengar dari Ririn dulu. Bagaimana menurut pendapat Ririn? Silakan, Rin. Apabila ditanya masalah efektif atau tidak efektifnya pembelajaran daring tersebut, itu bisa dikatakan relatif ya, karena kan itu semua tergantung kepada komponen yang bekerja di dalam pembelajaran daring tersebut. Seperti contoh nih, misalkan dalam pembelajaran daring, salah satu faktor yang paling penting ialah masalah jaringan, yang dimana jaringan koneksi internet itu sangat penting dalam pembelajaran daring. Apabila ada terjadi kendala atau suatu gejala dari koneksi internet tersebut, pasti akan menjadi penghambat dalam proses pembelajaran daring. Dan hal tersebut tentunya pasti akan berpengaruh nih terhadap proses belajar mengajar. Itu sih menurut saya efektif atau tidak efektifnya pembelajaran daring tersebut. Oke, jadi menurut pendapat Ririn, bahwa pembelajaran daring ini relatif ya, Rin? Ya. Oke, terima kasih Ririn. Oke, selanjutnya Liza, menurut pendapat Liza, efektif atau tidak sih, Zah, pembelajaran daring ini? Oke, silakan Liza. Baik, terima kasih Eka atas waktunya. Menurut pendapat saya, bahwa pembelajaran daring ini dinilai kurang efektif karena banyak kendala yang terjadi, yang dirasakan oleh setiap orang yang melaksanakan pembelajaran daring ini. Misalnya saja kepada mahasiswa yang memiliki tempat tinggal di suatu pedesaan yang jauh dari kota sehingga mereka kesulitan jaringan, dan juga pada orang-orang yang memiliki suatu kendala ekonomi sehingga mereka kesulitan untuk membeli alat elektronik sebagai media pendukung belajar karena mereka itu tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring tersebut. Oleh karena itu, maka pembelajaran daring ini dinilai kurang efektif. Oke, terima kasih Liza. Jadi menurut Liza bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif ya, Za, untuk digunakan secara lama. Oke, kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini belum ada tanda akan berhenti. Dan mungkin kita tidak tahu waktu pandemi ini akan berhenti. Jadi menurut kalian sebagai mahasiswa, bagaimana sih pembelajaran daring bisa efektif ke depannya? Misalnya dosen harus mengganti metode atau cara mereka mengajar, karena pastinya mahasiswa melihat banyak keragamnya metode pembelajaran dari masing-masing dosen. Oke, menurut pendapat kalian berdua, metode yang seperti apa sih seharusnya dosen berikan kepada mahasiswanya supaya mahasiswanya mungkin bisa sangat mengerti tentang materi yang diajarkan. Oke, mungkin bisa kita dengar dulu pendapat dari Liza. Silakan Liza. Terima kasih Eka atas waktunya. Menurut pendapat saya, jika memang pembelajaran daring ini tetap dilaksanakan, yaitu dengan cara membuat video edukasi pembelajaran sebelum memulai pembelajaran, dosen menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari pada video pembelajaran tersebut sehingga mahasiswa akan mengerti tentang pembelajaran yang akan dibahas nanti. Dan juga dosen tetap melaksanakan meeting untuk mengawasi kegiatan belajar oleh mahasiswa.
Menurut saya seperti itu. Oke, jadi menurut Liza, metode pembelajaran yang baik itu seharusnya memakai video pembelajaran ya, Za? Oke, oke, terima kasih Ya. Liza. Sekarang kita dengarkan pendapat dari RTS Ririn. Silakan Ririn. Apabila ditanya menurut pribadi saya sendiri sih, kalau menurut saya ya, metode pembelajaran yang efektif itu menurut saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Karena kan di sana terjadi proses video virtual ya, yang dimana wajah kita dengan wajah dosen itu tampak gitu. Jadi di sana dosen dapat menilai serta dapat menganalisa juga bagaimana kegiatan proses belajar kita walaupun dilakukan dari rumah. Dari Zoom juga bisa melakukan kegiatan seperti tanya jawab, kemudian juga presentasi. Jadi di sana dosen juga bisa menilai seberapa aktifnya mahasiswa walaupun sedang melakukan pembelajaran dari rumah. Namun di sini juga diperlukannya peran tegas ya. Ada juga mahasiswa yang mematikan kamera serta mematikan suara. Jadi kita nggak tahu nih hadir atau enggak mahasiswa. Jadi ini diperlukannya seorang dosen yang harus tegas dalam menanggapi hal tersebut. Itu sih dari saya. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih Ririn. Oke, kan bisa kita lihat bahwa keadaan sekarang banyak sekali siswa maupun mahasiswa mengeluh kalau selama pembelajaran daring ini mereka tidak paham materi dan banyak sekali tugas yang diberikan oleh guru atau dosen selama pembelajaran daring ini. Mereka mengatakan bahwa tugasnya lebih banyak, sangat signifikan dari tugas selama pembelajaran konvensional. Nah, kalau dari kalian sendiri, benar nggak sih kalau selama pembelajaran daring ini tugas lebih banyak dari biasanya? Dan sejauh mana sih materi yang kalian pahami? Oke, bisa kita dengar pendapatnya dari Ririn. Silakan Ririn. Menurut saya sih ada sedikit benarnya menurut Karyanti tadi mengenai bahwa banyaknya tugas pada pembelajaran daring ini. Karena yang kita tahu nih, seorang dosen mungkin hanya memberi tugas-tugas, tetapi di sini terdapat sedikit kejanggalan yaitu pemberian pemahaman materi. Karena itu tadi, karena disebabkan oleh pembelajaran daring ini yang masih sulit diterapkan dengan baik ya. Seperti dengan Zoom tadi kan juga belum bisa 100% maksimal dilakukan dengan baik gitu. Jadi menurut saya di sini pemahaman materi itu tergantung lagi nih terhadap pribadi seseorang. Bisakah seseorang tersebut memahami materi dengan baik apabila hanya dilakukan dengan hanya video presentasi atau hanya dengan penjelasan, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki cara berpikir yang berbeda ya. Jadi di sana pasti menurut saya setiap orang pemahaman yang berbeda terhadap materi pembelajaran yang dijalankan secara tidak langsung tersebut. Pribadi saya sendiri sih lebih memberikan pemahaman yang dalam itu ya pembelajaran secara tatap muka, karena kan kita memang melihat dosen menjelaskan, kemudian kita juga aktif juga di kelas. Itu sih pendapat saya. Oke, jadi menurut Ririn materi itu paham atau tidaknya tergantung dari mahasiswanya atau dari siswa sendiri ya, Rin? Iya. Oke, terima kasih. Kalau dari Liza sendiri bagaimana, Zah, mengenai hal tersebut? Menurut pendapat saya pribadi, bahwasanya memang benar mahasiswa ataupun siswa hanya banyak diberikan tugas tanpa adanya arahan langsung atau bimbingan langsung dari dosennya. Mereka dituntut untuk mengerti
secara mandiri tanpa adanya penjelasan langsung ataupun pengarahan langsung dari dosen atau gurunya. Memang tidak semua dosen ataupun guru yang seperti itu. Adapun sebagian dosen yang terlebih dahulu menjelaskan tentang materi yang sedang dipelajari. Pemahaman langsung tergantung kepada diri mahasiswa masing-masing, karena kan memang betul apa kata Ririn, setiap orang memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda, oleh karena itu tergantung pada dirinya masing-masing. Ada yang hanya membuat tugas mengumpulkan tanpa mengerti apa yang telah dibuatnya, dan ada juga orang yang mengerti terhadap tugas yang diberikan oleh dosen atau gurunya, mereka memang betul-betul dipahami. Menurut pendapat saya sih begitu. Oke, jadi menurut pendapat Liza kurang lebih sama ya, seperti Ririn, bahwa sejauh mana materi yang dipahami itu tergantung dari mahasiswanya sendiri. Oke, Iya. Dari tadi sepertinya kita membahas kelemahan-kelemahan dari pembelajaran daring ya. Nah, coba kita lihat dari sisi lain deh. Kalau dari sisi positifnya, apa sih kelebihan pembelajaran daring yang saat ini kalian rasakan? Mungkin bisa kita dengar dari Liza dulu. Silakan Liza. Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Eka. Menurut pendapat saya, sisi positif dari proses pembelajaran daring ini yang pertama yaitu tentang keselamatan. Bahwasanya Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa keselamatan antara guru dan siswa ataupun mahasiswa dan dosen adalah yang paling utama, karena jika kita melaksanakan pembelajaran daring ini, maka kita akan selamat dari penyebaran virus corona ini. Dan yang kedua yaitu dapat belajar dalam kondisi apapun dan dimanapun tanpa terkendala suatu hal lainnya. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan teknologi seperti pada zaman sekarang ini. Dan biasanya mahasiswa dan dosen dapat belajar secara konvensional, tetapi dengan pembelajaran daring ini mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan belajar dan memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang belum pernah dipakai sebelumnya. Oleh karena itu, untuk pembelajaran daring ini sangat bermanfaat sekali, menambahkan wawasan tentang penggunaan teknologi informasi bagi khalayak ramai. Menurut saya seperti itu. Oke, di samping ada banyaknya kelemahan, ternyata sisi positifnya juga banyak ya, Za, yang bisa kita rasakan. Oke, mungkin kita dengar juga pendapatnya dari Ririn. Silakan Ririn. Tadi banyak positif yang ditimbulkan pembelajaran daring yang disebutkan Liza tadi. Saya sangat setuju. Kemudian dampak positif dari pembelajaran daring yaitu seperti hematnya pengeluaran biaya, yang dimana kan di sini kita diberikan kuota belajar yang gratis. Di sini kita dapat menghemat pengeluaran dalam pembelian kuota. Dapat saya katakan bahwa pemberian kuota tersebut cukup terbilang banyak ya, karena diberikan dalam jumlah gigabyte yang cukup, dan saya rasa dalam kegiatan proses belajar itu sangat menunjang sekali dan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting. Kemudian faktor dampak positif yang dapat dirasakan juga yaitu seperti mahasiswa atau siswa pun dituntut untuk mandiri, yang dimana kan di sini kita itu dituntut untuk mandiri agar melakukan tugas dengan mandiri, mengerjakan tugas tanpa mungkin dosen hanya sedikit memberikan arahan. Disitulah seorang mahasiswa dan siswa dituntut agar mandiri dalam pengerjaan tugas tersebut.
itu dampak yang baik ya menurut saya dari pembelajaran daring tersebut. Oke, terima kasih ya Rin atas pendapatnya. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara ini. Oke, seperti yang sudah kita ketahui kemarin ada berita bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka pada tahun 2021 dengan memenuhi syarat tertentu. Pak Nadiem mengharapkan sekolah mulai mempersiapkan diri dari sekarang hingga akhir tahun untuk pergantian model pembelajaran. Pak Nadiem juga menekankan pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan. Nah, menurut pendapat kalian sendiri dilihat dari kondisi dan cara pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini, menurut pendapat kalian mungkin atau tidak sih kalau universitas yang ada di Provinsi Jambi ini, khususnya Universitas Jambi mengadakan pembelajaran secara tatap muka? Mungkin bisa kita mulai dari Ririn, silakan Ririn. Apabila ditanya untuk Universitas Jambi, menurut saya itu yang paling penting kita harus wilayah Provinsi Jambi dulu ya. Provinsi Jambi ini masuk ke dalam zona apa gitu. Jadi apabila kita masih dalam zona yang berbahaya terhadap COVID-19, saya rasa mungkin belum bisa diterapkan ya pembelajaran tatap muka pada 2021 ini, karena pasti akan berdampak buruk. Tetapi apabila ada perubahan yang baik, jika Jambi sudah memasuki zona yang aman dari COVID-19, saya rasa juga pemerintahan di Provinsi Jambi akan berusaha nih agar pembelajaran tetap dilaksanakan. Saya sih mungkin atau tidaknya saja nanti ke depannya apakah Jambi dalam kondisi aman atau tidak, itu kan nanti kebijakan lain akan di Provinsi Jambi menurut saya. Oke, jadi menurut pendapat Ririn sendiri masih 50-50 ya Rin, masih 20% dan 50% kemungkinannya. Oke, selanjutnya boleh kita dengar pendapat dari Liza. Silakan Liza. Provinsi Jambi ini termasuk pada zona merah atau zona hijau. Apabila Provinsi Jambi telah memasuki zona hijau pada penyebaran virus corona, mungkin saja dapat dilakukan pembelajaran secara tatap muka namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Namun apabila Provinsi Jambi ini masih dalam zona merah, maka tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka. Dan juga kan mahasiswa Universitas Jambi berasalnya tidak hanya dari daerah Jambi saja, namun masih banyak mahasiswa yang berasal dari luar daerah Jambi, ada yang dari Jawa, dari Padang, dari Medan, dan lain sebagainya. Kan kita tidak tahu apakah seseorang itu terjangkit pada virus corona atau tidak. Untuk mengambil cara amannya, maka dari itu saya rasa pembelajaran daring ini akan terus dilaksanakan jika memang kondisi yang sekarang ini tidak memungkinkan. Menurut pendapat saya seperti itu. Oke, jadi pembelajaran tatap muka ini masih harus melihat kondisi, situasi dan kondisi dulu ya dari masing-masing kota. Oke, terima kasih atas pendapat kalian dari banyak pertanyaan tadi. Nah, sebelum penutupan, boleh dong Liza dan Ririn kasih semangat untuk semua orang yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Mungkin boleh dimulai dari Liza. Kita harus tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yang tidak memungkinkan kita untuk dapat bertemu secara langsung. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengikuti segala protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Oke.
Tetap semangat ya. Oke, terima kasih Liza. Oke, mungkin dari Ririn, Rin, ada yang mau disampaikan? Teruntuk orang-orang yang sedang berjuang melawan virus COVID-19, tetap terus semangat. Kita tidak boleh lengah ataupun mundur ya akibat pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap terus maju dan tetap terus semangat untuk meneruskan hidup kita. Benar. Jadi, untuk yang sedang melawan penyakit virus COVID-19, tetap terus semangat. Dan untuk kita yang masih diberikan kesehatan, jaga selalu kesehatan agar kita masih bisa dipertemukan di lain waktu dan dapat berkumpul kembali dengan para sahabat, para keluarga, para teman, dan juga tetap terus berdoa agar selalu diberi lindungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu dari saya. Oke, terima kasih Ririn dan Liza atas kata semangatnya. Oke, kepada Liza dan Ririn, terima kasih banyak telah berpartisipasi pada acara ngontai ini. Semoga kedepannya acara ini lebih bisa memberikan banyak manfaat bagi semua orang. Oke, pesan dari saya jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mematuhi protokol. Salam sehat dari saya Eka Rianti, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.